Seorang pria terjebak di Antartika bersama istrinya. Mereka sudah tidak memiliki apapun untuk dimakan, jadi dia membunuh seekor pinguin. Istrinya sangat marah karena pinguin itu terlihat sangat lucu. Tetapi pria itu merasa bahwa satu pinguin saja tidak cukup untuk mengenyangkan perut mereka. Malam itu, saat makanan sudah siap, sang istri terlebih dahulu memarahi suaminya karena membunuh pinguin. Namun setelah beberapa saat, rasa lapar mengalahkannya dan dia pun mulai ikut makan. Mereka telah terjebak di pulau yang beku dan sunyi itu selama sebulan, dan sangat sulit menemukan sesuatu untuk dimakan. Setelah makan, mereka beristirahat sebentar. Lalu mereka menggunakan kayu dari perkemahan mereka yang rusak untuk membuat tanda di atas bukit. Dengan harapan jika ada kapal atau pesawat yang lewat, seseorang akan melihatnya dan mengirim bantuan. Malam itu juga, sang suami mendengar istrinya berteriak dari luar. Dia melihat sebuah kapal di kejauhan di tengah laut. Dia berpikir bahwa menyalakan api bisa menarik perhatian kapal tersebut. Tetapi suaminya dengan cepat mengeluarkan perahu karet kecil dan masuk ke laut untuk mengejar kapal itu. Namun setelah melaju beberapa saat, perahu itu terbawa arus. Ketika ia menoleh ke belakang, ia sadar bahwa ia sudah terlalu jauh dan sulit untuk kembali. Ia duduk di atas perahu itu dengan perasaan putus asa. Esokan paginya, sang istri berada di tepi pantai. Tapi suaminya tidak terlihat dimanapun. Dia berpikir mungkin kapal itu telah menyelamatkannya dan dia telah meninggalkannya. Memikirkan hal itu membuatnya sangat sedih. Hari-hari berlalu dan dia mencari makanan seorang diri. Beberapa hari kemudian, tepat ketika dia sudah kehilangan harapan, dia mendengar suara lemah. Saat dia keluar, dia melihat suaminya kembali dalam kondisi sangat buruk. Badai telah membawa perahunya ke sisi lain pulau, dan dari sana dia menyeberangi pegunungan bersalju selama 5 hari untuk kembali. Tapi karena cuaca dingin dan kurang istirahat, dia jatuh sakit parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sekarang sang istri harus mencari makanan sendiri dan juga merawatnya. Setelah sebulan semuanya menjadi terlalu berat baginya. Suatu malam dia pergi diam-diam dengan niat menjelajahi pulau. Mungkin dia akan menemukan tanda-tanda keberadaan manusia di dekat sana. Sang suami tahu bahwa dia pergi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tetap berbaring dalam diam. Sang istri berjalan selama berhari-hari melintasi tanah yang membeku. Dia hanya memiliki sedikit makanan dan tidur di alam terbuka setiap malam. Suatu pagi saat mendaki sebuah bukit, ranselnya terjatuh. Dia terlalu lelah untuk kembali mengambilnya, jadi dia melanjutkan perjalanan tanpa ransel itu. Dia mulai merasa bahwa dia tidak akan bertahan lebih lama. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah stasiun penelitian berwarna merah di kejauhan. Dia berlari ke arah stasiun itu, tetapi ternyata stasiunnya kosong dan pintu-pintunya tertutup. Dia berhasil membuka salah satu pintu dan masuk. Di sana dia menemukan makanan dan perlengkapan. Dia segera memakan beberapa biskuit, mandi, mengenakan pakaian bersih, dan mencoba menyalakan generator. Generatornya menyala. Ketika lampu menyala, dia menggunakan radio untuk meminta bantuan, tapi tidak ada tanggapan. Keesokan harinya dia melihat sebuah perahu kecil yang disimpan dalam kontainer di luar. Dia berpikir bahwa jika ada kapal yang lewat, dia bisa menggunakan perahu itu untuk mengejar dan meminta bantuan. Sekarang dia memiliki makanan dan perlengkapan. Dia merasa sedikit lebih nyaman, tapi masih tidak merasa tenang. Dia terus berpikir, apa gunanya bertahan hidup jika aku meninggalkan suamiku? Keesokan paginya dia mengemas perlengkapan, memasukkannya ke dalam perahu, dan pergi mencari suaminya. Saat dia tiba di perkemahan lama, hari sudah malam. Dia mengambil senter dan mencari kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Dia tidak percaya bahwa bahkan tubuh suaminya pun tidak ada di sana. Kemudian dia memindahkan beberapa peralatan di sudut dan menemukannya terbaring di sana, sama sekali tidak bergerak. Wajahnya membiru. Dia menangis keras dan menyalahkan dirinya sendiri. Saat itulah dia menyadari bahwa suaminya masih bernapas. Dia segera membawanya ke dalam perahu dan kembali ke stasiun penelitian. Perlahan-lahan dia mulai merawat suaminya, dan dalam beberapa